Pangeran Duryudana menyatakan bahwa semua anak Pandu akan mati di medan perang ini. Pangeran Duryudana mengatakan bahwa tanah Kurusetra ini akan kenyang dengan darah dari kelima Pandawa. Basudewa Krishna mempertanyakan mengapa Pangeran Duryudana seolah-olah sudah mengetahui hasil dari perang ini. Sang Pangeran Hastinapura itu dengan percaya diri dan sombong mengatakan bahwa Kurawa akan menang karena didukung oleh ksatria-ksatria tangguh seperti Bisma yang memiliki anugerah mati sesuai keinginannya, Guru Drona yang begitu tangguh, dan juga Raja Anggakarna yang memiliki perisai tak terkalahkan. Tiba-tiba datanglah Sri Kandi dan Pangeran Drestadyumna di antara para Kurawa dan para Pandawa. Jawaban untuk temanmu Karna adalah Pangeran Arjuna. Untuk membunuh Guru Drona sudah menjadi takdir bagi saudaraku sendiri yaitu Drestadyumna. Dan Bisma yang agung pun telah berjanji padaku bahwa kapanpun aku menghadapinya di medan pertempuran, dia tidak akan mengangkat senjatanya melawanku. Lalu, peranmu sendiri sebagai apa di medan pertempuran ini, wahai Tuan Putri Sri Kandi? Aku di sini sebagai panglima perang dari para Pandawa, Raja Gandhara. Sri Kandi menjawab apa yang dibanggakan oleh Duryudana dengan mengatakan bahwa Bisma akan menanggalkan seluruh senjatanya ketika di hadapannya nanti. Guru Drona sudah ditakdirkan mati oleh saudaranya sendiri yaitu Pangeran Drestadyumna, dan jawaban untuk Raja Anggakarna adalah Pangeran Arjuna. Raja Gandhara mempertanyakan posisi Sri Kandi di medan pertempuran ini karena setiap prajurit akan berhadap-hadapan sesuai kategorinya sendiri. Ketika Sri Kandi menjawab bahwa ia berposisi sebagai panglima sama seperti Bisma, ini membuat Sangkuni dan para sekutunya menjadi takut. Namun Bisma justru tersenyum karena tubuhnya bisa akan segera mati. Di tenda perkemahan Kurawa, Duryudana bersama Wikarna dan Dursasana berjalan menghampiri pamannya. Duryudana mempertanyakan pamannya apakah sudah mengetahui bahwa Sri Kandi akan menjadi alasan kematian Bisma. Raja Gandhara mengiyakannya sekaligus menjelaskan bahwa seluruh daerah Arya sudah mengetahui hal tersebut. Namun Sangkuni menjelaskan bahwa sudah memiliki rencana yang akan membuat kubunya memetik kemenangan pada perang ini, yaitu dengan memanfaatkan kebenaran dari Yudhistira putra Pandu. Hal ini membuat Duryudana bingung, namun Sangkuni meninggalkan mereka begitu saja. Di tenda perkemahan kubu Pandawa, kelima Pandawa dengan istrinya dan juga Basudewa sedang membicarakan terkait kemungkinan-kemungkinan kelicikan yang akan dibicarakan pada pembahasan ketika perang. Pangeran Bima menyatakan bahwa Duryudana telah selalu berusaha menghindari perang dengan kecurangan-kecurangannya, namun kini mereka akan segera mati. Pangeran Arjuna mencoba menjelaskan apa yang menjadi kegelisahan Drupadi terkait rencana jahat dari Raja Gandhara yang akan merugikan pihak Pandawa. Sadewa seolah telah mendapat petunjuk, ia meminta agar kakak tertuanya tidak terjebak oleh Raja Gandhara meskipun dengan mengatasnamakan kebenaran. Pangeran Yudhistira tidak setuju dengan apa yang dimaksudkan Sadewa dan mengatakan bahwa hanya tembaga yang akan berubah oleh waktu namun emas akan tetap murni, kebenaran dan kejujuran harus selalu diutamakan dalam perang. Kemudian putra Pandu tersebut mengajak seluruhnya untuk datang ke tempat pembahasan etika perang bersama kubu lawan. Pada pertemuan yang akan membahas etika berperang kedua kubu, Raja Gandhara berdiri paling awal dan meminta izin kepada semuanya untuk menawarkan peraturan perang. Yang pertama adalah mengenai awal dan selesainya peperangan, Raja Gandhara mengusulkan terbitnya matahari hingga selesainya hari dan bukan senja. Pangeran Bima merasa terpancing dengan hal ini dengan mengatakan bahwa ia tidak setuju. Dengan seolah menyudutkan kegagalan Kurawa saat mengetahui pengasingan Pandawa. Duryudana ambil suara dengan berkata bahwa itu adalah keputusan mutlak pihaknya. Bisma yang agung memberi pendapat sebagai penengah, yaitu awal dan berakhirnya perang ditentukan oleh Sangkakala dari kedua kubu. Setelah pembahasan yang pertama, Raja Gandhara beralih ke etika berperang di mana kategori prajurit hanya akan berperang dengan prajurit, begitu pula dengan panglima dan yang lain sebagainya. Hal ini dengan sesuai tradisi yang sudah ada di daerah Arya. Basudewa menyahuti terkait usulan ini bahwa ketika dibenturkan dengan tradisi dan kebenaran maka tidak akan ada perdebatan. Raja Sangkuning membenarkan apa yang dimaksudkan oleh Basudewa dan menganggap semua pihak setuju dengan etika ini.
Sebelum pertemuan ini berakhir, Raja Gandhara ingin menanyakan sesuatu terkait etika dalam berperang. Karena prajurit dan lainnya akan berperang dalam kategorinya masing-masing, maka dirasa perlu untuk membicarakan pula orang-orang yang tidak boleh diserang. Orang yang menyerah meminta perlindungan. Orang yang hanya sebagai pemberi obat tidak boleh diserang. Begitu juga dengan perempuan, karena tidak seorang pun dari prajurit manapun yang berani menyerang perempuan. Mendengar hal ini, membuat pihak Pandawa terkejut. Bhisma merasa kecewa, dan Sri Kandi nampak sangat tidak senang. Raja Gandhara, Sangkuni, mendekati Pangeran Yudhistira dengan tujuan untuk membenarkan bahwa perempuan tidak boleh mengikuti perang. Raja Gandhara yakinkan bahwa seluruh hidup Pangeran Yudhistira adalah selalu berkaitan dengan kebenaran, maka hanya demi kemenangan, ia tidak mungkin berbohong. Pangeran Yudhistira dengan tegas dan dengan yakin mengatakan bahwa perempuan tidak boleh ambil bagian di dalam medan pertempuran ini. Sri Kandi menggerutu bahwa ia telah mengizinkan semua orang menyerangnya, namun mengapa ia dilarang ikut berperang? Raja Gandhara menyahutinya terkait kebenaran umum bukanlah pribadi. Raja Gandhara menghampiri Duryudana dan mengatakan bahwa kebenaran Yudhistira akan menjadi sumber kemenangan pihaknya. Basudewa Krishna dan Raja Sangkuni saling bertatap-tatapan. Raja Gandhara menatap dengan wajah penuh bangga dibalas dengan tatapan tenang khas Basudewa Krishna. Setelah hasil dari perundingan kedua kubu mengenai etika perang, Sri Kandi sangat kecewa dan marah dengan apa yang terjadi. Ia terbayang-bayang dengan janji Dewa Siwa ketika masih menjadi ambah, terngiang-ngiang dengan janji Bhisma, dan juga kata-kata dari Yudhistira yang melarang perempuan ikut berperang. Sri Kandi memutuskan untuk melepas baju perangnya sebagai tanda kecewa karena tidak bisa ikut berperang. Di dekat kayu-kayu yang ditata untuk pembakaran mayat, Bhisma berjalan-jalan sambil mengecek keadaan. Sri Kandi tiba-tiba datang menghampiri Panglima Perang Hastinapura tersebut. Kakak dari Drupadi itu berbicara terhadap Bhisma mengenai kesalahan-kesalahan Bhisma, ketamakan Bhisma hingga keegoisan dari Bhisma. Sri Kandi memaki-maki Bhisma dan seolah mendoakan agar Bhisma tetap hidup hingga medan Kurusetra ini dibanjiri oleh darah, sampai Bhisma pada akhirnya menangis meneteskan darah. Bhisma dengan kebijakannya, yang mengatakan bahwa Sri Kandi tidak bisa masuk ke medan perang Kurusetra ini. Namun Sri Kandi meyakinkan bahwa ia akan masuk ke medan Kurusetra ini untuk membunuh Bhisma sekaligus mengobati dendam Dewi Amba. Dan Sri Kandi juga mengingatkan bahwa pertempuran ini merupakan kesalahan Bhisma, di mana ini merupakan hasil dari kemarahan kakak dari perempuan yang menutup matanya dengan kain, entah disadari oleh Bhisma ataupun tidak. Kemudian Sri Kandi pergi meninggalkan Bhisma. Ketika Sri Kandi baru beranjak beberapa langkah, Bhisma memanggilnya lagi. Bhisma mengatakan bahwa Sri Kandi pernah bilang bahwa ia akan datang ketika diri Bhisma sudah tua dan lelah. Putra Gangga tersebut mengatakan bahwa dirinya sudah merasakan hal itu semua dan sekarang jiwanya ingin bebas. Sri Kandi kembali mengamini kata-kata Bhisma dengan ia percaya bahwa di suatu hari nanti di medan perang ini ia akan masuk dan akan menjadi penyebab kematian Bhisma. Di tepi sungai, Raja Anggakarna menuangkan persembahan air kepada ayahnya yaitu Dewa Surya untuk meminta izin sekaligus restu dan nasihat kepadanya. Dewa Surya kemudian muncul di hadapan putranya yaitu Raja Anggakarna. Percakapan dimulai oleh Karna dengan memberitahukan bahwa ia butuh cahaya Dewa Surya untuk menerangi kegelapan hidupnya. Dewa Surya mewanti-wanti agar putranya tidak berpegang pada kebaikan lagi karena tidak lama lagi Dewa Indra akan datang untuk meminta perisai dan antingnya. Raja Anggakarna meyakinkan kepada Dewa Surya bahwa kekuatannya berada di tangan dan panahnya. Dan jika yang ditakutkan musuh adalah perisainya, maka ia akan memberikannya dengan sukarela. Di perkemahan kubu Kurawa, Panglima Bhisma sedang meminta sumpah dari semua prajurit dan raja-raja yang sekutu. Bhisma mempertanyakan terkait Raja Anggakarna yang belum memberikan sumpah setia kepada Panglima. Duryudana memberitahu kepada Bhisma bahwa temannya Karna hanya bersumpah setia kepada Uryudana dan tidak kepada yang lain. Namun Bhisma kembali menyanggah bahwa seluruh prajurit harus bersumpah setia kepada panglimanya tidak terkecuali pada Raja Anggakarna. Kemudian Bhisma meninggalkan tempat tersebut. Raja Gandhara mencari-cari di mana Raja Anggakarna dan menemukannya di antara perkemahan kubu Kurawa. Setelah penghormatan antara keduanya, Raja Gandhara meminta agar Raja Angga mau untuk sumpah setia kepada Bhisma. Putra Dewa Surya itu menanyakan apakah ini perintah pangeran atau tidak. Sangkuni menyahuti bahwa ini kehendak Bhisma. Datanglah Duryudana dan Dursasan menghampiri Raja Anggakarna dan Raja Gandhara Sangkuni. Pangeran Duryudana menyatakan bahwa kebebasan Raja Anggakarna sangat diperlukan. Duryudana juga sangat memuji kehebatan perisai dari Raja Anggakarna.
Duryudana mengatakan bahwa perisai itu penting untuk Karna dan lebih penting lagi untuk keselamatan Duryudana. Hal ini membuat Karna semakin bimbang antara sumpah dan permintaan sang pangeran. Namun Raja Anggakarna segera meyakinkan bahwa kekuatannya lah yang akan melindungi sang pangeran. Namun lagi-lagi Duryudana lebih percaya kepada perisainya Raja Karna. Setelah mendapatkan nasihat dan restu dari Dewa Surya, Raja Anggakarna kembali ke perkemahan Kurawa. Ketika Raja Karna berjalan-jalan, ia masih terngiang-ngiang dengan pesan-pesan dari Dewa Surya, juga teringat dengan kata-kata dari Pangeran Duryudana. Lamunan Raja Anggakarna tiba-tiba terpecah setelah melihat Brahmana tua yang duduk bersandar di pohon dekat perkemahan Kurawa. Brahmana itu tidak lain adalah perwujudan dari Dewa Indra sebagai manusia. Melihat keberadaan dari seorang Brahmana tua yang begitu unik, membuat hati Raja Anggakarna bergerak untuk mendekati Brahmana tersebut. Raja Anggakarna segera memberikan salam yang langsung disambut dengan berdirinya Brahmana tersebut. Brahmana itu langsung mengatakan bahwa ia adalah pengemis yang mencari hal yang terlihat namun juga tidak terlihat, ada namun seperti tiada, yang tidak lain adalah perisai dan anting-anting Raja Anggakarna. Raja Anggakarna langsung paham dengan apa yang dimaksudkan oleh Brahmana tersebut, bahkan Raja Anggakarna langsung menyebutnya dengan nama Dewa Indra. Dewa Indra hanya tersenyum dan yakin bahwa Dewa Surya telah memberitahu Raja Angga. Kemudian putra Rada itu berbicara mengenai keikutsertaan Dewa Indra dalam perang ini. Dewa Indra menjelaskan secara tersirat mengenai apa yang sedang ia lakukan. Raja Anggakarna dengan nada yang sedikit naik mengatakan bahwa apakah Arjuna takut dengan perisai sehingga Dewa Indra harus turun tangan sendiri untuk memintanya. Kemudian Dewa Indra justru mempertanyakan apakah Raja Anggakarna tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan Arjuna? Dan apakah hanya mengandalkan perlindungan dari Dewa Surya saja? Raja Anggakarna yakin dengan kekuatannya bahwa yang akan mampu membunuh Arjuna dan menunjukkan kepada dunia bahwa ialah satria terbaik. Namun Raja Anggakarna, dengan mempertimbangkan pesan dari Pangeran Duryudana, ia mencoba untuk memohon kepada Dewa Indra, namun segera disahuti bahwa keputusan ada di tangan Raja Anggakarna. Sebelum pergi, Dewa Indra memberikan pesan bahwa ia akan menunggu di tepi sungai pada esok subuh untuk mendapatkan perisai dan anting-anting itu atau Raja Anggakarna harus menuangkan air persembahan kepada Dewa Surya untuk memberitakan bahwa ia tidak pantas memakai pemberian yang itu. Di tengah malam, Raja Anggakarna begitu bingung untuk mengambil keputusan apa-apa yang tepat untuk menghadapi situasi yang satu ini. Karena teringat dengan pesan dari Dewa Surya bahwa Dewa Indra akan datang untuk meminta perisai demi melindungi Arjuna. Karena juga teringat dengan kata-kata dari Dewa Indra yang menguji sumpah dari dirinya. Di sisi lain, karena teringat dengan kata-kata Pangeran Duryudana yang begitu bangga dan percaya kepada perisai milik Raja Anggakarna. Di perkemahan kubu Pandawa, Arjuna dan Basudewa Krishna sedang bercengkrama mengenai perang ini. Basudewa mengatakan bahwa untuk mencapai kemenangan memerlukan 3 senjata yaitu kebenaran, kesabaran dan keberanian. Tiba-tiba datang seorang Brahmana tua yang menyanggah pernyataan Basudewa dan mengatakan bahwa masih kurang 1 senjata lagi, yaitu kesempatan. Tanpa kesempatan, kebenaran akan tenggelam. Tanpa kesempatan, kesabaran dan keberanian akan sirna. Kemudian ia mendoakan Arjuna dan memberi salam kepada Basudewa Krishna. Setelah itu, Brahmana mengatakan bahwa ia akan memberikan sumbangan untuk kubu Pandawa demi menegakkan kebenaran. Sumbangan ini akan menjadi sangat penting karena sumbangan ini berupa kesempatan untuk mencapai kemenangan. Arjuna masih bertanya-tanya dan bingung mengenai apa yang akan disumbangkan oleh Brahmana tua itu, namun Basudewa Krishna sudah bersedia menerima bantuan dari Brahmana itu. Kemudian Brahmana itu pamit untuk pergi meninggalkan Basudewa Krishna dan Pangeran Arjuna. Hari sudah menjelang pagi, namun Arjuna bertanya-tanya kepada Krishna mengapa Dewa Surya tidak segera muncul. Dewa Krishna menjelaskan beberapa argumen mengenai gelapnya hati termasuk sisi gelap dari Dewa Surya itu sendiri. Di pinggiran sungai, Raja Anggakarna datang dengan suatu wadah berisi air untuk memberikan penghormatan kepada Dewa Surya. Raja Anggakarna meminta agar Dewa Surya muncul menyinari dunia. Demi melindungi salah satu anaknya, Dewa Surya tidak boleh melupakan anak-anaknya yang lain karena seluruh manusia yang ada di bumi adalah anaknya juga. Di belakang Raja Anggakarna sudah datang seorang Brahmana yang merupakan penjelmaan dari Dewa Indra dengan maksud untuk meminta perisai dan anting-anting sebagai amal. Raja Anggakarna kembali meminta agar Dewa Surya segera muncul. Sesaat kemudian matahari mulai terbit menyinari dunia yang membuat senyum di wajah Raja Anggakarna. Kemudian Raja Angga menuangkan air penghormatan kepada Dewa Surya. Karena segera menoleh ke belakang dan melihat Dewa Indra sudah menunggunya.
Putra Rada itu segera menghampiri Dewa Indra dan mengatakan bahwa dirinya sudah siap. Di perkemahan Pandawa, Arjuna yang masih bingung mengenai bantuan apa yang akan diberikan Brahmana itu, kini menanyakannya kepada Basudewa Krishna. Basudewa Krishna mencoba untuk menenangkan Arjuna dan agar membuat Arjuna tidak terpikirkan. Di tempat itu pula Pangeran Utara sedang berlatih memanah, Arjuna juga sambil memberi pelajaran kepada Pangeran Utara tersebut. Ketika Arjuna memberi contoh kepada Pangeran Utara dan berhasil menghancurkan perisai. Pangeran Utara tanpa sengaja mengatakan bahwa hanya perisai suci yang mampu menahan panah dari Pangeran Arjuna. Mendengar kata-kata dari Pangeran Utara, Arjuna seolah mendapatkan jawaban dari pertanyaannya sebelumnya. Kemudian ia menoleh menatap Basudewa Krishna dan seolah mendapat restu dan jawaban juga dari Sri Krishna. Arjuna yang merasa tidak senang dengan apa yang dilakukan Brahmana itu segera berlari meninggalkan Basudewa Krishna dan Pangeran Utara untuk mencari Brahmana tersebut. Setelah penghormatan Raja Anggakarna kepada Dewa Surya dan sudah bertatap muka dengan Dewa Indra, Raja Anggakarna diminta memilih antara tetap melanjutkan perang menjadi benteng Duryudana atau bersumpah untuk tidak ikut berperang. Jika mau mengambil sumpah tidak perang, karena akan dibebaskan oleh Dewa Indra dari sumpahnya. Dewa Indra menjelaskan betapa pentingnya menjaga kebenaran tetap berlangsung di dunia ini. Maka dari itu Dewa Indra tidak menginginkan Kurawa yang muncul sebagai pemenang. Dan demi untuk mengalahkan Kurawa, salah satunya adalah dengan menunjukkan kelemahan dari Raja Anggakarna. Putra Raja itu hanya diam dan segera membuka selendangnya dan mengambil belati yang ia bawa. Raja Anggakarna memulai pengorbanannya dengan memotong anting-anting yang ada di telinganya. Selama memotong anting-antingnya, ia menyerahkannya kepada Dewa Indra. Kemudian Raja Anggakarna melanjutkan dengan memotong perisai miliknya menggunakan belatinya. Apa yang sudah kau lakukan, Dewa Indra? Kau meminta perisai dan anting-anting dari karena Raja Angga. Iya, Arjuna. Sekarang kau tidak punya halangan untuk mencapai kemenangan. Tapi kenapa kau bertindak tidak adil seperti ini, Ayah? Dengan menunjukkan kelemahan musuhku, maka kau sudah menunjukkan kelemahanku juga. Hari ini kau telah menodai nama baikku, Dewa Indra. Pada saat yang bersamaan Arjuna sudah tiba di tempat tersebut dan mempertanyakan keputusan dari Dewa Indra untuk mengambil perisai dan anting-anting Raja Angga. Arjuna mengatakan bahwa apa yang dilakukan Dewa Indra mencoreng nama baik dari Arjuna dan orang akan menganggap bahwa kemenangan Arjuna karena dibantu oleh ayahnya. Arjuna juga mengatakan bahwa ia masih terngiang-ngiang dengan ibu jari Ekalawa yang terputus yang membuat semangatnya melemah dan juga ditambah dengan diambilnya perisai dan anting-anting Raja Angga. Dewa Indra menjelaskan bahwa perisai dan anting-anting ini bukanlah senjata dari langit, melainkan bagian dari Dewa Surya itu sendiri. Dalam perang antar manusia seperti saat ini, bagian dari dewa tidak boleh ikut serta. Kemudian Dewa Indra menyuruh Raja Anggakarna untuk meminta satu anugerah darinya apapun itu. Raja Anggakarna mengatakan bahwa seorang kesatria membutuhkan senjata, maka ia meminta agar Dewa Indra memberi ia senjata yang tidak pernah gagal ketika telah menyebut nama seseorang. Dewa Indra memberikan senjata itu dan menjelaskan bahwa senjata itu hanya dapat digunakan satu kali ketika musuh sudah tepat di depan matanya di medan perang. Kemudian Dewa Indra memberi salam kepada Arjuna dan karena sekaligus meninggalkan mereka berdua. Karena mengatakan bahwa ia akan menggunakan senjata itu untuk Arjuna dan ia akan benar-benar membunuh Arjuna nantinya, tidak lama lagi. Sebelum senja, Raja Anggakarna dalam perjalanan pulang ke perkemahan dengan sempoyongan karena luka-luka bekas sobekan perisai dan anting-antingnya. Hingga akhirnya ia tersungkur ke tanah karena sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit.
Di saat yang bersamaan datanglah Kunti dengan kereta dan segera menghampiri Raja Anggakarna yang tengah pingsan. Ratu Kunti bingung dan menangis melihat keadaan putranya itu. Di tanah Samanta Pancaka, Basudewa Krishna tengah berdiri sendiri dan memejamkan matanya hingga akhirnya berhasil mendengar jeritan dari Raja Anggakarna dan tangisan Ratu Kunti. Kemudian Basudewa Krishna menghamburkan debu Kurusetra dan membuat sedikit badai pasir kecil yang mengganggu perjalanan Raja Gandhara yang menghampirinya. Dengan jenakanya, Krishna menyambut Raja Gandhara. Kedua ahli strategi itu saling berbicara satu sama lain hingga akhirnya Krishna merujukkan kepada asal-usul perang ini. Krishna mengatakan bahwa perang ini terjadi karena ambisi Raja Gandhara untuk membawa adiknya dan anak-anaknya ke dalam kekuasaan dan juga karena misi balas dendam yang diusung. Basudewa Krishna mengatakan bahwa perang ini disebabkan oleh sumpah dari Raja Gandhara. Namun Raja Sangkuni membantahnya dan menganggap bahwa perang ini disebabkan oleh keangkuhan dari Astinapura. Astinapura datang untuk melamar, namun mengapa justru menunjukkan kekuatannya dengan membawa begitu besar bala tentaranya. Hingga akhirnya adiknya terpaksa menutupi masa depannya dengan sebuah kain yang melekat di matanya. Basudewa Krishna hanya tertawa dan mengatakan bahwa tidak seharusnya pengorbanan dianggap sebagai perjanjian bisnis. Raja Gandhara Sangkuni mengatakan bahwa pengorbanan adiknya harus dihadiahi kekuasaan dan kemewahan atau Hastinapura harus membayarnya dengan sangat mahal. Namun Basudewa Krishna berkata bahwa seseorang yang seperti itu akan merasakan penderitaan dalam hidupnya. Dalam perang yang disebut oleh Basudewa Krishna sebagai perang kebenaran, sebenarnya Krishna telah membuat penipuan kepada seluruh daerah Arya. Padahal penipuan-penipuan pasti akan dilakukan olehmu Basudewa Krishna. Seseorang yang lebih licik dariku di dunia ini hanyalah dirimu Basudewa. Menurut Raja Gandhara Sangkuni. Basudewa Krishna hanya tersenyum dan mengatakan sudah saatnya Raja Sangkuni untuk melepaskan semua penipuannya. Dalam perang Baratayuda ini, semua penipuan dan ketidakbenaran akan menemui lawannya masing-masing. Raja Gandhara mengingatkan bahwa besok saat perang Basudewa tidak akan mengangkat senjata dalam perang ini. Basudewa mengatakan bahwa ia tidak akan angkat senjata, namun ia hanya mempunyai kekuatan kebenaran. Hal itu yang menjadi senjata dan perisai bagi Basudewa, dan Basudewa akan menjadi perisai bagi para Pandawa tercinta. Di perkemahan Kurawa, tepatnya di tempat tabib, Raja Anggakarna telah terkulai karena sakit setelah melepas perisai dan anting-antingnya. Duryudana dan teman-temannya datang menjenguknya. Duryudana mempertanyakan keputusan Raja Anggakarna memberikan perisai dan anting-antingnya sebagai amal. Tanpa ada jawaban dari Raja Karna, Raja Gandhara mengajak keponakannya itu untuk pergi dan membiarkan tabib yang merawat Raja Karna dari Angga. Kemudian Sangkuni dan Dursasana berlalu disusul oleh Duryudana. Setelah keluar dari tenda tabib, Raja Sangkuni kecewa dengan hilangnya perisai dan anting-anting Raja Angga. Ia juga mengatakan bahwa kebenaran Raja Angga menjadi kelemahannya. Dan sebab itu pula, Raja Anggakarna tidak pernah mendapat kepercayaan dari Raja Sangkuni sepenuhnya. Duryudana sempat mengatakan namun Raja Sangkuni segera mengingatkan bahwa sekarang sudah saatnya untuk menambah bala tentaranya lagi. Dan kemungkinan ada tambahan 2 bala tentara lagi. Di dalam tenda tabib, Raja Karna dari Angga masih mengerang kesakitan meskipun tabib telah berusaha untuk mengobatinya. Tiba-tiba datanglah Rusali dan kedua orang tua Raja Angga. Ayah Karna menanyakan kepada tabib mengapa nafas anaknya semakin tidak karuan. Tabib mengatakan bahwa ia sudah berusaha sebisa mungkin, namun butuh ramuan suci untuk menyembuhkan Raja Anggakarna. Kemudian Adirata meminta kepada Ibu Ratu Kunti agar putranya Nakula dan Sadewa untuk mau mengobati Raja Anggakarna. Rusali juga mendekati dan meminta agar Bu Ratu Kunti memanggil Nakula dan Sadewa untuk mengobati suaminya. Rusali juga memohon agar Nakula dan Sadewa mau menganggap Karna sebagai kakaknya. Ketika para Pandawa dan sekutunya sedang mendiskusikan terkait perang yang akan berlangsung, datang Ibu Ratu Kunti di antara mereka dengan sesenggukan. Kemudian kelima Pandawa itu memberikan salam kepada ibunya sekaligus mempertanyakan mengapa ibunya bersedih. Ibu Ratu Kunti memulai pembicaraan dengan mengatakan bahwa Raja Anggakarna kini sedang sekarat. Ibu Pandawa ini juga meminta kepada Nakula dan Sadewa untuk membuat kesepakatan untuk mengobati Raja Anggakarna. Pangeran Drestadiumna mencoba berpendapat jika ada prajurit Kurawa cedera, apakah yang mengobati juga Pangeran Nakula dan Sadewa? Sia-sialah perang ini. Namun Ibu Ratu Kunti kembali menyangkal bahwa peperangan ini belum dimulai dan tugas dari Nakula dan Sadewa adalah menyembuhkan orang-orang yang sakit.
Kemudian Ibu Ratu Kunti mencoba untuk memulai pembicaraan terkait siapa sebenarnya Raja Anggakarna. Ketika Kunti hampir saja membuka terkait siapa jati diri Raja Anggakarna, tiba-tiba datang Arjuna dan Drupadi yang menjelaskan kondisi dan situasi yang terjadi kepada Raja Angga. Drupadi menambahi bahwa kematian Raja Anggakarna sudah menjadi hak dari Pangeran Arjuna, dan jika Raja Angga mati karena apa yang dianggapnya benar maka Karna tidak akan merasakan hukuman. Kemudian Yudhistira memerintahkan Nakula dan Sadewa agar dengan tulus mengobati Raja Anggakarna. Pangeran Sadewa mencoba menyanggah dengan menjelaskan bahwa pada saat ini juga perlu untuk menyambut Raja Madra yang dirasa sudah dekat. Namun Pangeran Yudhistira tetap bersikukuh agar Nakula dan Sadewa menolong Raja Anggakarna dan menyatakan bahwa Raja Madra sudah diterima di Kurusetra pada saat ini. Pangeran Nakula dan Sadewa pergi bersama ibunya untuk menuju ke tenda Raja Angga. Rombongan dari kerajaan Madra yang dipimpin oleh Raja Salya telah tiba di Kurusetra. Tiba-tiba Raja Madra tertegun karena ada tenda di tengah jalan yang menghalangi jalannya menuju tenda utama. Tiba-tiba datanglah Aswatama dan Dursasana yang menyamar dan menyambut dengan kata-kata indah dan mempesona. Raja Salya yang terpesona dengan kata-kata dari Aswatama dan Dursasan mengikuti saja apa yang dikatakan oleh kedua suruhan Raja Gandhara tersebut. Aswatama mengatakan bahwa rajanya sudah menunggu di tenda tersebut, dan pangeran yang lain tengah sibuk mempersiapkan perang sehingga tidak ada di sini. Raja Madra menanyakan di mana Yudhistira dan kedua keponakannya. Namun ketika Dursasana dan Aswatama bingung mau menjawab apa, Aswatama segera mengambil kalung bunga dan kata-kata indah untuk menjebak Raja Salya. Di tenda Raja Angga, Pangeran Nakula dan Pangeran Sadewa sedang memberikan obat kepada Raja Anggakarna yang masih pingsan. Setelah ramuan suci itu selesai diratakan kepada tubuh dan telinga Raja Anggakarna, keajaiban pun muncul dengan kembalinya tubuh Raja Anggakarna menjadi bersih sehat. Tak lama kemudian suami dari Rusali itu pun terbangun. Raja Anggakarna yang sudah terbangun, melihat sosok Pangeran Nakula dan Sadewa yang sudah membantu menyembuhkannya. Putra Rada itu lalu memberi ucapan terima kasih dan memuji pengetahuan dari kedua pangeran tersebut. Nakula dan Sadewa berkata bahwa bantuan yang ia berikan cukup sampai di sini, dan ia akan kembali menyembah di atas mayat Raja Anggakarna. Kedua pangeran Pandawa ini pun memecahkan wadah tempat obatnya. Nakula dan Sadewa kemudian pamit kepada ibunya dan mengajak ibunya ke tenda Pandawa. Namun Ibu Ratu Kunti menolak dan mengatakan bahwa ia akan tetap tinggal di tenda Hastinapura. Pangeran Sadewa mempertanyakan bagaimana mengenai keselamatan ibunya jika tetap tinggal di tenda Hastinapura. Raja Anggakarna menyahuti bahwa ia akan melindungi Ibu Ratu Kunti sebagai ibunya. Kemudian kedua pangeran Pandawa itu pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah keluar dan meninggalkan tenda dari Raja Angga, Nakula dan Sadewa bertemu dengan Raja Salya yang telah bersama Kurawa. Raja Salya menjelaskan bahwa ia kini telah menjadi musuhnya setelah ia terjebak dengan godaan dan rayuan serta tipu daya oleh Raja Gandhara. Penguasa Madra itu benar-benar meminta maaf kepada kedua keponakannya. Ia pun kemudian mengumpat-umpat kepada Duryudana karena telah membuatnya berperang melawan keponakannya sendiri. Duryudana yang tidak tahan dengan cacian dari Raja Madra, hampir saja menggunakan gadanya namun ditahan oleh Raja Sangkuni. Sangkuni diajak berduel dengan hingga mati setelah keduanya terlibat adu mulut, meski akhirnya tidak terjadi apa-apa karena Sangkuni lebih memilih jalan aman. Dengan semakin memanasnya keadaan, Pangeran Nakula lalu berjanji akan membunuh Raja Madra karena pengkhianatan kali ini. Dan pada kesempatan kali itu Pangeran Sadewa bersumpah bahwa ia yang akan membunuh Raja Gandhara dan itu ia lakukan dengan tangannya sendiri. Meskipun begitu Raja Madra mengungkapkan bahwa doanya tetap kepada pihak Pandawa meskipun ia dalam posisi menjadi musuh. Di tenda utama kubu Pandawa, Pangeran Nakula dan Pangeran Sadewa datang dengan wajah cemberut dan tersulut amarah. Pangeran Bima mengatakan bahwa sekarang bukan saatnya membahas apakah Raja Salya ikut dihukum atau tidak. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana tentaranya dapat mengimbangi tentara musuh. Mengingat Pandawa hanya memiliki 7 pasukan Aksawini, sedangkan pihak Kurawa memiliki 11 pasukan Aksawini. Pangeran Arjuna menambahi bahwa jika Bisma menumpahkan amarahnya kepada pasukannya, maka sekuat apapun pasukan Pandawa tidak akan mampu menahannya.
Setelah semua terdiam, Basudewa mengambil alih pembicaraan dan mengatakan bahwa pertempuran akan kebenaran ini harus dijalankan dengan kebenaran pula. Artinya, pihak Pandawa harus berjuang dengan tulus sepenuh hatinya, dan jika hal itu sudah dilaksanakan maka Krishna memberi janji bahwa pihaknya akan keluar sebagai pemenang. Dan untuk mencapai kemenangan itu, Krishna mengatakan bahwa langkah pertamanya adalah dengan segera membunuh kakek dari Pandawa yaitu Bhisma yang agung. Hal ini membuat semua anak-anak Pandu tertegun, namun segera kembali dijelaskan oleh Krishna jikalau Bhisma tidak mati maka sangat mustahil pihak Pandawa akan menang. Dasar dari kebenaran adalah pengorbanan, maka pihak Pandawa harus berani mengambil pengorbanan kakeknya itu.